Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarraha binuril ilmi wal ibadah sudurul mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubana min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para saraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita sayangi Tuan Guru Junaid, Guru Ahmad Junaidi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, diberkahi usahanya, dan mudah-mudahan beliau semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan majlis beliau, pondok pesantren beliau selalu mendapat pandangan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat pandangan Datuk Kalampayan dan Datuk Kasful Anwar, dan mendapat pandangan yang khusus daripada guru sekumpul. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, adalah kita tuh menuntut ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat aulia wassalihin, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapat barakah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dimasukkannya kita semua nantinya di dalam surga, terkumpul dengan Rasulullah, terkumpul dengan aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, beliau menyampaikan dalam sebuah hadis,
Apa kata Nabi? Tuba liman amila bi'ilmi wa tuba liman ampaqal qabla min mali wa tuba liman amsakal qabla min qawli. Rasulullah membawa dengan kalimat tuba. Menurut dalam tafsir Jalalain, tuba itu adalah nama satu pohon dalam surga. Kalau kita maknai tuba itu beuntung. Kalau bahasa kampung, beuntung betuah. Siapa yang dikatakan Nabi yang beruntung? Apakah yang sugih? Apakah yang tinggi pangkatnya? Apakah yang banyak bisi bini? Tetapi Nabi yang beruntung itu orang yang berilmu, mengamalkan dengan ilmunya. Alhamdulillah pada waktu ini kita berkumpul menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut ilmu yang manfaat. Kitab yang kita baca, kitab Syaikh Salikin, ini terjemahnya daripada kitab Al-Mursyidul Amin, kitab Imam Ghazali. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, sangat penting kita tuh membaca kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Dan masuk pada ini hari kita membaca kitab Imam Ghazali. Setiap kitab Imam Ghazali yang kita baca, roh beliau hadirlah. Beliau memandang kepada kita. Sayang kita ni masih mata ni picak, kada melihat. Sidin datang, rohani Sidin hadirlah. Dan yang mengamalkan dengan ilmunya. Tentu apabila kita menuntut ilmu harus dengan ada guru. Tentu ilmu yang kita tuntut ilmu yang manfaat. Sudah dibaca guru tadi kitab tentang bahaya lidah. Orang yang ingin dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lidahnya. Sebab bahaya lidah itu kata Imam Ghazali ada 20 macam bahaya lidah. Orang yang ingin dekat lawan Allah selalu menjaga lidah. Kita kebiasaan berucap ni asal-asalnya. Kadang-kadang kalimat yang kita ucapkan ni menyinggung hati perasaan umat Nabi. Oleh sebab itu para ulama-ulama dahulu apabila dapat ilmu diamalkan. Salah satu mengamalkan ilmu, jangan lagi banyak omong. Jangan lagi banyak muntung. Kalau banyak muntung pala ada bagus. Di muha ada muntung, di belakang ada muntung. Ada baik ya kah? Jadi kata Nabi adalah beruntung umatku yang mau ke majelis, yang mau menuntut ilmu dengan niat mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberi Tuhan ikhlas, diberi Tuhan niat yang baik, niat mengamalkan. Uja abah bangsa kumpul, dituntut dipakai, ditutup bisa pakai, dipakai ya kan. Ilmu itu adalah banyak yang diwajibkan kita mengkaji ilmu 3 macam: tauhid, fikih, tasawuf. Apa itu tauhid? Ilmu untuk mengenal kepada Allah, mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaji rukun Islam ada 5.
Pertama syahadat. Syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi begitu syahadatnya. Wah, ini ada kajian-kajian syahadat yang syahadatnya diganti dengan kalimat yang lain. Apa syahadatnya diganti? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Mengaku dirinya sebagai Rasul. Ini sesat, salah. Maka nang membawa syahadat nangka ini lain pada nang dibawa Nabi. Ada keganjilan, ada kesaktian. Apa kesaktiannya? Kawa makan papaci, baik makan nasi, ya kan? Nah, itu lain karamat, itu adalah lanjuran. Syahadat ini adalah kesaksian, perhatian. Siapa yang kawa perhatian kepada Allah, siapa yang kawa perhatian kepada Nabi, itu hati. Kalimatnya suhud. Suhud itu pandangan hati. Keyakinan hati bahwa kita punya Tuhan yang maha betul-betul maha sempurna, yang alim sidin, yang sempurna sidin, yang sungguh hanya Tuhan. Adapun kekayaan yang ada di kayah kita ini hanya sifatnya titipan. Ilmu yang ada di kayah kita hanya sifatnya titipan. Oleh sebab itu kita janganlah merasa berilmu, tapi kita ini berilmu dilajari Tuhan. Kalau ilmu Tuhan tanpa diawali dengan belajar, beda ilmu Allah Ta'ala. Oleh sebab itu orang yang bertauhid, orang yang bersyahadat pasti hatinya baik. Apa di antara hati orang yang bersyahadat, mengenal Allah, mengenal Nabi, inya merasa kada berilmu. Apabila kita kada merasa berilmu, selalu kita menuntut ilmu. Kada hendak ampih, kada hendak mandak, menuntut ilmu mulai dilapik sampai ke liang lahat. Rasulullah diperintahkan Allah membaca doa. Apa doa yang dibaca Nabi? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ulun ilmu. Lamun bini kada usah ditambahi, nang ada aja kada kasanggupan kita ya Kak. Ya bini handakkah lagi, kada tahan lagi jabahnya. Kada nang Yahudi nang mati, ulunnya nang mati ya Kak. Kalau ilmu ditambah baik, tentu dikehendaki doa Nabi minta tambah ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu adab, ilmu akhlak. Sehingga para ulama dahulu itu mengaji tauhid, mengaji fikih, mengaji tasawuf. Yang lebih diperbanyaki ulama dahulu nang dituntut ilmu masalah hati. Sebab hati ini cepat berubah. Nabi membaca doa ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hai Tuhan yang merubah hati, tetapkanlah hati ulun tetap menghadap pian, taat kepada pian, cinta kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita suka menuntut ilmu. Dengan apa kita niat menuntut ilmu, melaksanakan tugas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu kita menyenangkan Rasulullah. Rasulullah itu melihat lawan umatnya. Kita sebagai umat, apakah kita ini umat yang pandai menyenangkan Rasulullah? Apakah menyedihkan Rasulullah? Nabi itu senang dengan umat yang mau menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu yang manfaat.
kita kaji, kita amalkan. Oleh sebab itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim, salah satu niat kita menuntut ilmu kita untuk menghidupkan agama Islam. Kita ke majelis niat menyuguhi nikmat akal. Kita ke majelis niat membahagikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sifat kita ini kebiasaannya kolek mengaji. Kada semangat. Bagaimana supaya kita ini cangkal semangat menuntut ilmu? Yakinakanlah majelis ilmu ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikatakan Nabi majelis ilmu ini kebunnya surga. Iza martum bi riyadil jannah faqta'u fiha. Apabila ikam melewati kebun surga, ya Nabi singgah, ikam nikmatilah apapun kenikmatan yang ada di dalam kebun surga itu. Sehingga sahabat bertanya, apa yang dimaksud kebun surga itu Nabi? Kata Nabi, majalisul ilmi, majalisul zikir. Alhamdulillah ini majelis sesuai yang dikatakan Nabi. Majelis ilmunya ada dibaca, zikirnya ada nang dibaca. Tadi sebelum kita membaca kitab, kita membaca Ar-Ratibul Haddad, amalan Habib Abdullah Al-Haddad. Ar-Ratibul Haddad, apabila kita baca, apa yang kita hajatkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai manusia ni ada nang dihajatakan. Orang nang bujang hendak babini, hajatnya ya kah? Bebinian nang bujang hendak balaki ya kah? Itu hajat ya kah? Nang balong sugi hendak sugi, nang balum alim hendak alim. Adapun nang tuha kada lagi hendak babini nang ada gen kada kecukupan waktunya ya kah? Nang dipintanya mengipat kepada Allah husnul khotimah yang dipintanya. Nah ini alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Kita mau duduk di majelis berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul hakikatnya dengan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah kita mau ke majelis 2 kali seminggu atau seminggu sekali, tinggal kita berdoa mudahan bisa istiqomah, mudahan bisa diberi Tuhan ikhlas. Apa cirinya orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu? Tanda menuntut ilmunya ikhlas, insyaallah menimbulkan perubahan. Apapun ibadat yang kita gawi sesuai lawan syarat rukunnya pasti menimbulkan faedah. Yang dulunya kada bisa sembahyang, bisa sembahyang. Yang dulunya wani lawan kuitan, kada lagi. Ini berkat ilmu. Apakah lagi kita berkumpul ni dengan jamaah yang banyak? Kata Imam Ghazali, apabila kita sedang berkumpul dengan berjamaah, kita mengambil barokah. Tentu dalam majlis ini ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ulun apabila undangan ke mana, ulun berniat mengambil berkat. Mengambil berkat sesuai lawan ucapan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam doa sidin, wajma'na bima yajma'una alaik. Ya Allah, pian kumpulakanlah ulun dengan hamba-hamba pian nang hatinya sudah mengumpul kepada Engkau lah ya Allah. Mudahan kita niat semacam itu, mengambil barokah. Namanya majelis banyak, ada yang sugih tapi sidine hebat kedudukannya di sisi Allah, sugihnya sosial.
Badagangnya hasil daripada usahanya untuk kepentingan agama Allah. Melihat di majelis kadada asik, nah menukarkan asik sih dia. Melihat kadada jam, menukarkan jam. Nah ini namanya sugih nang paham. Ya ada juga nang sugih nang kada paham. Baucap lawan panitia majelis, ngapa aja lagi nang di majelisnya nang diperlukan. Penjabat panitia majelis banyak Ikam anak menyumbang kah? Kadanya batakun dia. Nah ini bungul yang gak paham. Nah orang nang sugih nang paham, nang sosial, nang beriman. Orang nang sugih nang ada iman, duit ini adalah titipan. Ini bagi-bagi. Datang dari Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni pala sugihnya mendadak badudi adalah pian keluar daripada rahim mama pian tu membawa duit lah. Ada tak samunyaan baca lanjang, ulun gin baca lanjang, pian ja baca lanjang, pakaian datang badudi, duit pun datang badudi. Apabila sifatnya datang badudi itu anugerah Tuhan, bagian Tuhan. Ada kawal bakesah, adanya bayi di kampungku keluar daripada rahim mamanya tu bajalbab, kesah aja. Sekalinya cawat mamanya tergantung. Itu ada dasar yang kesah aja itu ya kah? Nah insya Allah kita akan dirubah Tuhan menjadi baik. Berkat kita berkumpul lawan orang soleh dengan guru wirasah Nabi, dengan berkumpul umat Nabi, insya Allah kita akan dirubah Tuhan menjadi perubahan yang baik. Apakah lagi guru kita ini kita yakini silsilah ilmunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, kullu nasabin wa sababin munqati'un illa nasabi wa sababi. Semua nasab bisa putus kecuali jan Nabi nang udah putus tu anak cucuku. Termasuk ulama-ulama wirasah lawan Nabi, ulama nang ilmunya sanad ilmunya bersambung sampai kepada Nabi. Sekalipun keadaan zaman itu rusak, tetap ada ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, ulama yang ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita bawa anak cucu kita ke majelis kalau kita ingin menjadi umat nang beruntung. Nah jadi beramal beribadah harus dengan ilmu, beramal beribadah harus ada bimbingan daripada guru. Apabila pian beramal beribadah kada ilmu, jelas yang membimbingnya syaitan, yang membimbing kita beramal nafsu. Apabila nafsu nang membimbing, syaitan nang membimbing, sesat, menyesatkan. Yang kedua kata Nabi adalah beruntung bagi orang nang sugih yang mau mengimpakkan kekayaannya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kada salah kita tuh berusaha sugih, niat akan hasil usaha kita, kekayaan kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja amalan supaya sugih? Berdagang, berusaha. Kada mau sugih itu beungut, kada mau. Adalah sejarah hujan duit kada ada. Hanya hujan banyu ya kah? Nah, apabila hendak sugih, niatakan berusaha, niat gasan umat, gasan agama ya kah? Nah, mudah-mudahan kita sugih sambil diamalkan amalan pintu rezeki nang datang dari Rasulullah, nang datang daripada agama, membaca surah Waqiah, termasuk kita memperbanyak membaca salawat,
termasuk amalan pintu rezeki itu sembahyang dengan berjamaah, termasuk amalan pintu rezeki itu kita membaca amalan manaqib Sayyidah Khadijah. Nah insyaallah kitab itu yang akan ulun ijazahkan itu ada di 2 buting kitab. Kitab pertama itu tentang wingitan daripada Syekh Saman. Yang kedua itu ada 3 macam amalan. Di situ amalan Ratibul Haddad. Nah di situ ada amalan manaqib Sayyidah Khadijah. Yang satunya amalan daripada wingitan asas daripada wingitan tariqat Samaniyah. Nah jadi penting kita sugih. Wah ini banyak pengakuan jadi wali. Nang memiralkan inya jadi wali, kawalnya juga. Ikam aku piralkan jadi wali kutub. Apabila ikam sudah terkenal dan sohor, banyak orang datang. Hasilnya kita lah bagi 2 dia kan. Wah orang datangan minta baju, minta macam-macam. Walinya angkatan kawal, kada angkatan Tuhan. Paling lawas 1 tahun, 5 tahun lain wali palsu. Nah, itu kada kudu ulah anugerah Tuhan. Bagian Tuhan. Kenapa yuk jadi mengaku jadi wali? Akibat kada berduit. Nah, berdagang kada mau, berusaha kada mau, paksa jalan mengaku jadi wali. Maka kemana-mana berjalan mengaku jadi wali. Ujung kampung ikam jadi wali lah. Kebiasaan orang jadi wali itu ada karamat. Apa kehebatan ikam? Ada aja karamatku. Nah aku membanam biji ciwadak. Nyata-nyata dibanam 5 biji. Sekali masak jadi 10 biji. Ganjil lo dah. Sedikit jadi banyak. Janang melihat inikah karaman ikam, keganjilan ikam nang 5 jadi 10. Coba pang ikam makan, dimakannya tak pajam sarang tahi kucing. Akibat mengaku-ngaku. Pada kau diulah-ulah itu ya kah bagian Tuhan. Nang kita sahid, jangan kita tuh mengaku-ngaku. Cukup kita tuh mengaku hamba Allah. Jangan mengaku jangan. Sepengakuan itu harus ada bukti. Al-mudda'i janabi al-bayyinah. Ikam mengaku napa harus ada hitam putihnya. Pian mengaku tanah pian, ada segelnya, ada syaratnya. Paman kada bukti bahani penipuan, ya kah? Nah penipuan. Kenapa jadi mengaku jadi wali? Akibat susah. Wah ini kami jual nang mengaku Habib palsu. Nah, tanggal pindah bajanggut, hidung pindah mancung, ya kah? Mata pindah lain badan yang lain. Aku aja Habib inggih ya kah. Biarlah Habib bangsanya. Aku bangsa nang paling tinggi pada nang lain-lain. Sekalinya al-a'la aja ya kah. Kada ada Habib al-a'la. Nang ada al-bahasim, al-habsi, as-sagab. Itu pam-pam itu ada sababnya ya kah. Al-abtos ni al-a'la. Nah kan ada di kitab itu ya kah. Ada juga nang saya kuma pada alkohol ya kah. Jadi jangan mudah kita percaya. Lamun aku bujuk-bujuk Habib kada mau mengaku-ngaku nang itu ya kah. Supan inya lamun gawian kada menurut nabi ya kah. Kita mengaku-ngaku wali, tapi kelakuan kada wali nang kayu bujuknya kah jangan mengaku-ngaku. Ketahuan jiwa ya kah. Nah itu akibat susah ya kah. Sehingga ya Nabi kadal pakron kupron. Susah itu bisa mengakibatkan jadi kafir ya kah. Nah jadi kita tuh berusaha berdagang
Rasulullah aja usia 12 tahun napi badagang sidin. Nah, kamana badagang ke kota Sam. Ada mau Nabi cuma minta-minta, ada misi penghasilan, apalagi kita tuh ada misi anak, ada misi tanggungan, itu wajib adalah berusaha. Ada amalan-amalan pintu rezeki yang sembahyang 5 waktu, menuntut ilmu itu amalan pintu rezeki ya kah, minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sugih, ingin harta kita, kekayaan kita bertambah, amalannya bersedekah. Salah satu sedekah yang paling mudah yang kita gawi, kita tuh memberi makan. Orang bahagia ya kah? Apabila pian kenalah datang di masjid, untung sembahyang di Jumat di masjid, kena pian singgahnya ke rumah. Bapak singgah ke rumah ikam acara makanan ya. Nah, saban minggu sidin memberi makan. Alhamdulillah usaha sidin berberkah. Usaha sidin meningkat. Sampai-sampai orang bahagia itu kekayaannya bisi intan babotol. Pamun pian bisi botol kicap dia isinya. Kada kicap uyah wadi. Nah, sidin bisi intan. Banyak bisi intan. Bina lagi usaha sidin bangkah apa amalan pindu rezekinya bersedekah, memberi makan. Kalimat sedekah menunjukkan betul imannya. Ketujuh zakat bersih hartanya. Kamu kita lah mau bersedekah makanan, tapi minta bacakan tahlil dulu. Berapa kali dia minta bacakan tahlil? 70.000 kali. Bah, kasihan kita membaca tahlilnya lah. Jamaahnya sedikit, paksa enang tukang tahlil ini bahanca membaca. Nah, bacaannya tertinggal la ilaha illallahnya ya kah? Apa menunjuk membaca tahlil 70? Itu namanya masih apik, kita belum bersedekah, belum sosial namanya. Untuk membaca tahlil 70, minta bacakan ulang doa haul. Kebiasaan doa haul ini panjang pada doa arwah. Nah, lalu jangan untuk membaca mana catatan yang dihadiahi, simpan jangan. Kita buat abahnya, kainnya, datunya, sampai ke datu adem. Panjang mana ya kak? Itu namanya biar belum sosial. Kasihan untuk membaca, liuk-liuk menyambat nama-nama yang diarwahi. Maka nama yang diarwahi ini antik-antik. Ada yang namanya Utuh bin Ukak dia kah? Nah, bisa malaikat tertawa ya kah? Namanya antik. Nah, tuntung berdoa napa makanannya sekalinya wajib. Sakan nasi sup, sakan nasi ayam, makanan tulak undangan 5 sama lombok sudah ya kah? Patuh lombok makan. Pada bubung siam lomboknya wajib makanannya. Nah, itu namanya kita belum sosial, masih apik, masih baik hitungan. Nah, jadi amalan supaya panglaki, supaya murah rezeki, bersedekah. Bersedekah itu nang iya. Berzakat, bersedekah, sedekah wajib, sedekah sunnah. Kenapa kita tuh sayang lawan harta kada mau diimpakkan di jalan Allah? Karena anggapannya duit tuh rasa ampun inya. Orang yang mudah bersedekah itu memandang duit ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita disugihakan Tuhan. Kesugihan kita niatkan gasan agama Allah, gasan membantu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kata Nabi, beruntung orang nang kawa manahan lidahnya.
Nah, jadi jangan banyak omong, jangan banyak perkataan. Sabab dia Imam Ghazali kita ni awam, orang awam ni nang pendek do kadada kisah ilmu, kadada kisah nabi, kisah wali. Jelas kita ni babila kisah dunia balulu. Nah, jadi ditahan ni jangan sampai kita berucap ucapan yang sia-sia. Kata Al-Habib Ali Sohibil Maulid, apabila itu majlis ilmu, majlis zikir, apabila di majlis itu dibaca ilmu, dibaca bacaan-bacaan zikir kepada Allah, baca salawat, ini majlis penuh dengan cahaya. Tapi lamun ada jamaahnya saikung baduan nang lidahnya menggibah, mengupat, menyambat orang lain, maka majlis itu jadi gelap. Nah, ya kah? Oleh sebab itu ulama beribadat itu sulit, menjaga ibadah jangan sampai hilang pahalanya, lebih lagi sulit. Oleh sebab itu Imam Ghazali apabila kita beramal beribadat haji ilmunya, ilmu nang menunjukkan memperbaiki amal begini, ilmu nang menunjukkan bahaya-bahaya yang merusak ibadat harus kita tahu. Sama kita palah bahuma bakobon harus ilmunya dikaji. Apa yang memperbaiki tanaman kita harus tahu. Apa yang bakal merusak tanaman yang kita tanam harus tahu. Nah, mudahan kita dapat ilmu nang manfaat. Mudahan kita disugihakan Tuhan kesugihan untuk kepentingan agama Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah, karena lidah ini adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini ulun mengijazahkan 2 buku. Nah, bukunya yang judulnya Radun Nafiah. Tadi lu banyak membawa kitab tadi, banyak habis, tadi itu ada sedikit lagi kitabnya tuh lah. Radun Nafiah itu isinya tentang Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu bermakna ya kah? Jadi kalimat ini maknanya supaya kita bisa merasapi kandungan bacaan itu ya kah? Ratibul Haddad ini kebanyakan bacaannya 3 kali ya loh. Nah, hanya nang 7 kali ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu penting kita berdoa minta mati dalam keadaan membawa agama Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu semuanyaan bacaan-bacaan di dalam Ratibul Haddad itu ada hadisnya datang dari Rasulullah, semuanyaan itu ya kah? Yang kedua di kitab itu amalan manakib Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah bini Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum, semua bini Nabi itu adalah mama kita. Kada boleh bini Nabi itu dikawini itu mama. Wajib kita cintai, wajib kita hormati. Ujar Nabi, siapa yang cinta lawan Khadijah, aku mencintainya. Apabila kita cinta lawan Khadijah, dicintai Nabi. Apabila dicintai Nabi, pasti kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempurnaan kita cinta dengan Rasulullah, kita mencintai semua ada hubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi manakib Sayyidah Khadijah ini bagus diamalkan setiap tanggal 11 setiap bulan. Lamun pian kada kawa saban bulan bang setahun sekali haul sidin tanggal 11 Ramadan ya kah? Nah, itu kita mendapat ijazah lawan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya kah? Yang satunya ijazah amalan Syekh Saman, disebut namanya Tariqat Samaniyah. Apa makna Tariqat itu? Sebuah jalan untuk mencapai ma'rifat.
Nah, supaya kawa kita tuh keganangan lawan Tuhan, perhatian lawan Tuhan, orang bantu berteknikot semuanya kah? Apa bacaannya? Zikir dan ibadah dengan qasamaniyah, membaca la ilaha illallah sebanyak paling sedikit 166 kali. Nah, di kitab itu ada penjelasannya ya kah. Yang kedua bacaannya Allah dibaca 66 kali. Kalimat yang ketiga dibaca 77 kali. Uja sesaman orang nang mengamalkan amalan itu, insyaallah kena matinya husnul khotimah. Yang kedua, kelebihannya diberi Tuhan makrifat. Sempurna makrifatnya, ia mendapat makrifat yang khosoh. Artinya orang yang dapat makrifat yang khosoh kada sakit hati lagi. Diuji Tuhan, diberi Tuhan musibah, ia senyum aja. Karena semua af'alnya Allah, perbuatan Allah ditampaikan Tuhan rahasianya. Tahulah ya Tuhan, aku ciptakan ikan begini, ini hikmahnya anu. Kalau sidin itu kada bisa sakit hati, kada bisa lagi sidin itu pusang, kada pernah muha sidin itu kayak musang kada mau. Lapang ja, senyum ja, tenang ja. Istilah bahasa ini bawa batanang ya kah? Musuh dia jauh lagi ya kah? Nah, itu siapa? Langkau batanang itu orang nang makrifat. Di sini senang, di mana-mana hatiku tenang. Itu orang nang ahli tauhid. Yang kedua yang ketiga sesaman orang nang mengamalkan amalan sidin dicukupakan Allah rezekinya. Nah, duitnya kan mau pagat. Apabila pagat kada payu. Nah, ya lah. Karena orang yang ahli zikir itu menjadi pegawai Tuhan. Apabila jadi pegawai Tuhan, Allah nang langsung menggaji. Duit Tuhan kada sin pagatan, kada sin habisan. Kalau mau duit di tangan manusia habis. Sekalipun pian tu bisi duit kayak gunung tuyukannya, tapi kepentingannya ambil habis. Tapi orang nang ahli zikir dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan ini dibaca setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Kalau rajin sebenarnya ini diamalkan. Lamun pian sibuk, cukup diamalkan seminggu sekali kah. Kada kawan jua seminggu sekali, sibuk jua sebulan sekali baca. Kalau kawan jua sibuk jua baca setahun sekali. Kalau kawan jua misalnya super sibuk, nah baca seumur hidup bareng sekali. Kamu kada kawan jua mati sudah ya kan. Nah, diusahakan dibaca supaya kita tuh termasuk kekasih Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani ini wali kutub, wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji sidin adalah pasti, janjinya Nabi pasti, janjinya Allah Ta'ala pasti. Tapi lawan janji calon pembakal belum tentu. Nama jegin pilkada. Lawan pilkabi kada ingat gombong ya kan. Nah, nanang ilmu ijazahkan itu ya kah, supaya kita ada hubungan dengan Syekh Saman, supaya kita ada hubungan dengan Datuk Kalampayan, supaya ada hubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berijazah itu kita berkumpul lawan orang nang baik, mudahan kita jadi baik. Kita mengambil ijazah itu kita dapat bimbingan. Apabila kita tuh dapat bimbingan, dapat arahan, jelas kita tuh selamat kada sesat. Nah, ini pentingnya fungsinya guru
Fungsinya kita mengambil ijazah supaya kita ini terarah, terbimbing, terpandang, sehingga kita menjadi golongan orang baik. Mudahan kita semacam itu ya kan. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, sekalipun kitabnya belum cukup, karena menjawab diri kitabnya ya kah, asal akhirnya mengambil ijazahnya. Bisa saja diamalkan guru dengan berjamaah, sudah diijazahkan, insya Allah karena adanya kesannya tuh, berkatnya tuh ada ya kah. Nah, jadi sebagai ijazah, laki-laki bini-bini semuanya biar ikuti apa yang ulun baca ya kah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hu, 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 aha la wujuda li ghairi zat al-munazzahat anis subhat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kepada semua ini jamaah, dua macam buku yang mengandung tentang amalan erotib Al-Haddad, Manaqib Sayyidah Khadijah, amalan Raqas Samaniyah, yang mana ulun dapatkan ijazah daripada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Habib Abdullah Al-Haddad, kepada Syekh Saman, hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Syekh Saman, berkat aulia, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la'allallaha yudimuna wa ahla baitina wal muslimin muttasilin muta'alliqin wa muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baitihi wa bi ahbabihi ila yaumiddin.
Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah wa habillahumma lana ilman yashabuhun nab'u wa amalan yashabuhul qabul wa ma'akibatan yashabuha al-adabu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamun ala al-mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.